Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas pandangan spekulatif yang kerap disampaikan oleh Profesor Melayu Malaysia. Pandangan yang amat aneh mengenai asal-usul kaum Melayu Malaysia itu sulit dibuktikan kebenarannya dan hanya berdasarkan cocok logi. Hal ini perlu kita bahas karena mempengaruhi pula sebagian orang Indonesia, terutama yang malas berpikir rasional. Nah, pandangan yang ngawur Profesor Melayu itu juga dibantah oleh orang Malaysia sendiri. Yuk kita simak videonya ya. Nabi Ibrahim lebih kurang 2000 BC. 2000 BC dia punya tarikh dia. Jadi daripada 2000 BC itu, dia mempunyai 4 orang isteri. Yang pertama ialah Siti Sarah. Siti Sarah adalah orang Iraq. Nabi Ibrahim orang Iraq. Yang kedua ialah Siti Hajar. Siti Hajar ini adalah Kipti, Arab Kipti yang daripada Mesir. Dia merupakan orang istana kepada maharat pada raja Mesir yang pernah nak khianat kepada Siti Sarah pada ketika itu. Kemudian yang ketiga adalah Qaturah. Qaturah ini seorang watak ataupun satu watak yang disebut dalam kitab-kitab tafsir. Kitab-kitab tafsir banyak menyebut tentang Qaturah ni bermaksud bakhur. Bakhur ini adalah kayu gaharu. Bila dunia Arab dia tidak kenal sangat Nusantara ke alam Melayu, tetapi dia menamakan individu itu dari mana apa yang terkenal di tempat dia. Jadi kayu gaharu ini tidak ada di tempat lain kecuali di alam Melayu. Jadi ada beberapa tempat di kawasan Champai itu ataupun Vietnam sekarang. Kalau kita tengok daripada Google sekarang pun, Nantrang yang ada di Champai itu dulunya nama Keturah. Dulunya nama Keturah. Jadi Champai itu merupakan satu pelabuhan terbuka. Pelabuhan yang terbuka dan terkenal. China pun suka datang ke Champai itu. Kerana di Champai itu ada satu beras. Sam tu kita tak jaga. Sebab tu orang Arab tu dia tahu bertemu di mana sampai bertemu mana. Bila tak jaga tu macam ramai-ramai orang boleh buat khurafat kan anda. Tu yang ada yang mula ada buat cerita Nabi orang Melayu ni keturunan Nabi Ibrahim ni. Dia main kot tu lah. Kita ni kalau buat macam mana pun sampai pi kot Nabi Adam turun balik, jumpa balik lah kan. Tapi maksudnya macam tu lah. Saya duka cita tengok satu ada seorang tu tengok nama profesor, tapi saya tengok terjemahan dia terjemah pun tak tepat apa yang dia baca daripada Tabari dan seumpamanya. Kemudian kadang-kadang andaian tu tak betul. Dia kata ni nama isteri Nabi Ibrahim yang orang Yahudi panggil ketika itu. Yahudi datang kemudian. Yahudi lah Nabi Musa. Nabi Ibrahim dulu tak ada lagi Yahudi masa tu. Jadi dia andaian ni dia nak kena mempelajari tentang, sebab tu sejarah ni kita nak kena mengetahui tentang latar sejarah. Bahasa pada suatu zaman mengikut zaman tu kan. Kalau kita buat cerita pada suatu hari ketika Hanjebat sedang telefon hantuah, jadi benda ni awal hampa je lah telefon, hantuah tak ada telefon. Kita dengar teks tu, kita tahu teks tu palsu. Sebab apa? Handphone tak ada lagi kan. Hanjebat pulang ke rumah lalu mengambil motosikalnya dan belah, tak boleh lah. Kita dengar teks tu, kita tahu teks tu meracau. Sebab motosikal tak ada lagi pada zaman hantu Hanjebat. Kalau cerita hantu dan Hanjebat tu betul-betul ada lah kan. Saya nak cerita, nak tunjuk bagaimana untuk memahami teks di dalam kita membaca sesuatu hal, perkara yang ada pada zaman tu. Sebab tu ulama-ulama bila dia nak trace sesuatu teks, dia trace juga language yang digunakan. Bahasa tu ada tak pada zaman tu kan. Penelusuran keturunan dengan data sekunder atau studi literatur yang serampangan memang hanya akan membodohi masyarakat. Kaum Melayu Malaysia akhirnya merasa terhibur, bangga, bahkan merasa kaum atau suku paling hebat. Hal ini menjadi lucu dan hanya akan jadi tertawaan dunia karena tidak sesuai dengan realitas. Kalau kaum yang hebat, kenapa tidak sanggup mengusir penjajah? Kalau keturunan hebat, kenapa tidak memiliki teknologi yang bisa mengalahkan penjajah? Sekarang pun kaum Melayu Malaysia kewalahan menghadapi kaum Cina. Sebelumnya, profesor Malaysia yang lain juga ditertawakan karena menganggap kaum Melayu Malaysia bukan pendatang dan menganggap kaum yang tua. Tujuannya sama, biar kaum Melayu Malaysia tampak hebat.
Cara paling mudah untuk mengetahui asal-usul kita tentu saja melalui tes DNA. Profesor dari Indonesia pun sudah berkali-kali menjelaskan bahwa manusia Indonesia pada dasarnya hasil pembauran, dan terutama berasal dari Austroasiatik, Austronesia, serta Papua. Banyaknya penemuan fosil manusia purba di Indonesia sejauh ini kurang berhubungan langsung dengan manusia modern yang hidup di Indonesia saat ini. Mungkin karena jarak waktunya yang amat jauh atau jutaan tahun lalu. Artinya, penduduk Indonesia saat ini umumnya dari hasil migrasi. Dan hal ini tidak masalah. Kualitas manusia bukan ditentukan oleh asli atau tidak asli. Contohnya, orang paling asli dan paling tua di Malaya adalah suku-suku aborigin. Penduduk Austronesia yang paling asli justru suku Mentawai. Jadi, justru manusia hasil pembauran yang sering kali lebih unggul, bukan asli atau tak asli. Yuk kita simak video berikut. Gelombang pertama adalah out of Africa, yang datang kurang lebih sekitar 60.000 tahun yang lalu ke Kepulauan Nusantara, berjalan dari paparan Sunda. Gelombang kedua itu adalah yang berasal dari Asia daratan, 30.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Mereka-mereka yang berbahasa Austroasiatik yang pergi ke Asia Tenggara. Itulah dia, gelombang kedua. Gelombang ketiga adalah out of Taiwan. Ini adalah gelombang di mana teknologi pertanian datang, gelombang di mana bahasa yang disebut Austronesia itu masuk ke Nusantara. Gelombang yang keempat, teman-teman semua, adalah Islamisasi maupun perdagangan dan Indianisasi. Jadi keempat gelombang itulah yang menjadikan Indonesia Indonesia. Gambaran dari mereka-mereka yang masuk di dalam Indonesia Barat itu menjadi suatu kelompok sendiri. Kemudian gambaran di Walase dan gambaran di Indonesia bagian timur. Ada pola-pola spesifik yang ditemukan untuk Papua yang sebenarnya sudah ditemukan mulai dari Pulau Sumba, makin lama makin tinggi jumlahnya ke arah timur. Ada gambaran untuk Indonesia Barat yang diperlihatkan juga bercampur tadinya di Nusa Tenggara, makin lama makin tinggi di sebelah barat. Jadi itulah hasil dari DNA mitokondria maupun kromosom A. Kita melihat tadi bahwa Indonesia Barat itu memang berkelompok, Indonesia Timur itu juga berkelompok, Nias dan Mentawai merupakan kelompokan sendiri. Menjadi pertanyaan dan sampai sekarang masih menjadi suatu studi yang sangat menarik untuk hasil perunutan genomik dari Indonesia Barat ke Timur menunjukkan adanya gradasi pembauran genetik. Yang sebelah barat masih ada jejak Austroasiatik. Yang sebelah timur jauh lebih banyak jejak non-Austronesian. Dan itu tidak mendadak berubah, tetapi dari satu ke lainnya itu ada gradasi. Begitulah guys pendapat profesor kita mengenai asal-usul manusia Indonesia. Dari temuan semacam itu, kita menjadi paham bahwa betapa sulitnya jika kita mau merunutnya sampai ke zaman Nabi. Jadi hanya membuang waktu untuk membahas hal seperti itu. Apalagi pada dasarnya derajat manusia itu sama, bukan dari keturunan siapa, tapi bergantung amal perbuatan kita. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.